Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Striani dengan NIM D1A1 20016, jurusan Agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemerintah dan kegagalan pasar. Apa itu pemerintah, apa itu kegagalan pasar, serta keterkaitan atau peran pemerintah ketika terjadinya kegagalan pasar. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi atau yang sering disebut sebagai rumah tangga pemerintah, memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Nah, pada umumnya keberadaan pemerintah memiliki peran atau pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur perekonomian secara intensif, dan ada pula pemerintah yang membatasi hanya sebagai pendukung saja dalam suatu perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan bisnis secara umum, mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi yang lemah, dan sebagai penyeimbang. Dalam perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai peranan untuk mengatur, memperbaiki, atau mengalahkan aktivitas ekonomi dari pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan pembangunan suatu negara tergantung pada peranan pemerintah dalam mengatur negaranya, termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Menurut Adam Smith, ada 3 peran utama pemerintah, yaitu yang pertama, peran untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, peran untuk menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya. Dan yang ketiga, peran untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta. Nah, selanjutnya ada 3 jenis fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah turut serta dalam memperbaiki distorsi ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan pasar. Pemerintah bertugas untuk mengadakan kembali distribusi di saat pasar gagal untuk melakukan tugasnya tersebut. Peran alokasi pemerintah berkaitan dengan pencapaian efisiensi statis alokasi sumber daya. Kemudian, fungsi distribusi. Dalam mempertimbangkan distribusi pendapatan, pemerintah menggunakan konsep ekuitas dan keadilan. Pendapatan didistribusikan dengan melihat pada sejarah, hukum warisan, pendidikan, mobilitas sosial, kesempatan ekonomi, dan beberapa faktor-faktor lainnya pada suatu negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan kebijakan fiskal yang lebih luas cakupannya untuk mengadakan kembali proses distribusi. Pemerintah juga mendistribusikan kembali pendapatan melalui kebijakan pengeluaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Selain itu, negara juga dapat ikut serta dalam mekanisme pasar melalui pemberian subsidi, kontrol terhadap harga, dan pengenaan pajak pada barang mewah. Lalu, fungsi yang ketiga adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah fungsi jangka pendek dari pemerintah. Stabilisasi sangat penting dalam ekonomi terbuka yang dapat dilihat sebagai ketidakseimbangan sistem menurut Balassa pada tahun 1982. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memperbaiki kondisi ketidakseimbangan tersebut agar tidak berdampak buruk ke depannya. Nah, selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu kegagalan pasar. Sebelum menjelaskan apa itu kegagalan pasar, saya akan menjelaskan apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli berbagai produk atau jasa. Menurut Mankiw pada tahun 2007, pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu.
Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap suatu produk, dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. Kegagalan pasar atau market failure mengacu pada kondisi di mana mekanisme pasar tidak bekerja sehingga menciptakan ketidakefisienan di pasar. Permintaan, penawaran, dan harga tidak berada dalam kondisi equilibrium. Sebagai akibatnya, pasar gagal mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan cara yang paling efisien. Ada 6 penyebab market failure atau kegagalan pasar. Yang pertama itu barang bersama atau common goods, yang kedua barang publik atau public goods, yang ketiga monopoli, yang keempat eksternalitas, yang kelima adanya pasar yang tidak lengkap, yang keenam adanya kegagalan informasi. Kegagalan yang pertama adalah barang bersama. Dasar terjadinya sistem persaingan pasar yaitu terdapat hak pemilik yang memberikan hak pemilikan kepada tiap individu berdasarkan suatu barang sehingga mereka dapat mengecualikan orang lain agar memanfaatkan barang tersebut. Namun, untuk beberapa jenis barang, hak kepemilikan tidak dapat diberikan kepada satu individu saja, melainkan diberikan kepada sekelompok orang. Misalnya sebidang tanah pertanian, sehingga bisa saja sekelompok orang menggunakannya secara tidak wajar sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Kegagalan yang kedua adalah barang publik atau public goods. Market failure muncul pada saat pasar gagal menawarkan barang publik tersebut kepada banyak orang. Hal tersebut diakibatkan karena public goods sering memunculkan fenomena pendomplengan atau free rider, yaitu mereka yang menikmatinya tanpa membayar. Sehingga biasanya perusahaan swasta tidak akan mau menyediakan barang tersebut. Maka dari itu, umumnya public goods disediakan oleh pemerintah, misalnya seperti jembatan, jalan umum, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu monopoli. Tidak ada persaingan antar produsen serta memiliki konsumen yang tinggi sehingga suatu perusahaan kerap kali menaikkan harga yang mengharuskan para pelanggannya membayar lebih mahal. Contohnya adalah BBM. Yang keempat adalah eksternalitas, merupakan kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati para pelaku ekonomi yang disebabkan oleh pelaku ekonomi yang lain. Eksternalitas dibedakan menjadi dua, yaitu eksternalitas negatif atau merugikan pihak lain dan eksternal positif yang menguntungkan pihak lain. Penyebab yang kelima adalah adanya pasar yang tidak lengkap. Terdapat beberapa jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak swasta dalam jumlah yang cukup walaupun penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang ingin dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga kondisi seperti inilah yang disebut sebagai pasar yang tidak lengkap. Lalu terakhir adalah adanya kegagalan informasi. Contohnya saja, apabila seseorang berniat untuk menjualkan tanahnya, namun tidak mengetahui harga transaksi yang ada pada beberapa waktu terakhir, maka ada kemungkinan besar si penjual akan mengalami kerugian dibandingkan dengan calon pembeli yang memiliki informasi terkini mengenai harga tanah beberapa waktu terakhir. Setelah membahas penyebab terjadinya kegagalan pasar, saya akan membahas peran pemerintah jika terjadi kegagalan pasar. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur mekanisme pasar adalah menetapkan lembaga pengawas pasar atau market supervision. Keberadaan institusi ini sebagai regulator atau pengawas dalam proses mekanisme pasar, terutama mengontrol harga dan para pelaku pasar, menurut Fuad tahun 2016. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar atau market failure, seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, contohnya pencemaran lingkungan. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu penyebab mengapa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal.
Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menjamin kesamaan hak setiap individu dan menghapuskan penindasan. Yang kedua, menjaga perekonomian agar dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil. Yang ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang menguasai pasar, agar tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan. Yang keempat, menyediakan barang publik seperti jalan raya, sekolah, dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, mengurangi eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan. Adapun peranan pemerintah berdasarkan fungsinya dalam kegagalan pasar, yaitu yang pertama, peranan alokasi. Pemerintah berperan dalam menyediakan alat-alat ekonomi yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat dihasilkan oleh sektor swasta, seperti dalam penyediaan jalan, rumah sakit, sekolah, dan keamanan. Yang kedua yaitu peranan distribusi. Pemerintah di sini berperan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat, seperti menerapkan kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dapat tersalurkan secara merata, antara lain melalui perpajakan, subsidi, pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu peranan stabilisasi. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat dilakukan dengan cara menjaga agar permasalahan ekonomi tidak merembet ke sektor lain dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang dibuat. Misalnya, pada persaingan tidak sempurna, di mana pasar dikuasai oleh satu atau beberapa perusahaan yang menyebabkan penentuan harga barang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan monopoli, sehingga pemerintah melakukan beberapa upaya berupa pengendalian harga dan pengenaan pajak. Namun, dalam melaksanakan peranannya, campur tangan pemerintah tidak selamanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada saja penyebab kegagalan pemerintah, seperti yang pertama, keadaan lapangan yang sangat dinamis menyebabkan kondisi yang akan datang sangat sulit untuk diidentifikasi. Yang kedua, seringkali kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan reaksi masyarakat. Yang ketiga, adanya pihak dalam pembuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kepentingan pribadi. Yang keempat, adanya hambatan dalam birokrasi. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan informasi yang tidak akurat. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai pemerintah dan kegagalan pasar. Semoga penjelasan dari saya ini bisa dimengerti dan dapat diterima oleh teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.